Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, kita berjumpa kembali di channel yang sama. Semoga kita selalu dalam lindungan, rahmat, hidayah serta ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita terselamatkan dari wabah corona COVID-19 ini. Pemirsa, jangan lupa menjaga jarak, pakai masker dan cuci tangan sesuai dengan himbauan pemerintah, himbauan PBNU. Baik pemirsa, untuk season kali ini kami tetap masih menyambung dari pembagian isim jamak. Namun sebelum pembagian isim jamak secara terperinci, kami ingin lebih ingin menyampaikan lagi pembagian isim jamak, bahwa pembagian isim jamak itu ada 3. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, yang kedua adalah jamak muannats salim yang sudah kami jelaskan di season sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah jamak taksir. Nah, yang ketiga adalah jamak taksir. Ini yang akan saya sampaikan secara dasar di season kali ini. Pemirsa, apa definisi dari jamak taksir? Jamak taksir itu adalah sebuah isim yang menunjukkan orang atau benda yang di situ jumlahnya lebih dari 2. Di situ jumlahnya banyak. 3, 4, 5 dan seterusnya. Di samping jamak taksir definisinya itu sama dengan jamak, ada sisi perbedaan dalam jamak taksir adalah pandangan dari tulisan ataupun pembicaraan bacaan orang Arab. Ini tidak ada aturan yang pasti di dalam jamak taksir tersebut. Kemudian di samping itu jamak taksir juga sama dengan jamak mudzakkar salim dan sama dengan jamak muannats salim. Sama dalam apa? Sama bahwasanya jamak taksir itu juga mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Nah, perubahan dari bentuk mufradnya dalam jamak taksir itu ada 4. Yang pertama adalah perubahan lafal atau penambahan lafal. Seperti baitun, kemudian ditambah lafalnya menjadi buyutun, kabidun menjadi kubudun, yaitu baitun sebuah rumah, kemudian buyutun beberapa rumah, kabidun itu sebuah hati, kubudun beberapa hati, wabi fu'ulin fa'ilun lahu kabid kubudun. Kemudian falsun, fulusun beberapa harta, beberapa duit, kemudian gulamun hilmanun. Nah, itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua adalah dengan penambahan lafal dan penambahan akhiran. Contohnya ada wazirun, penambahan lafal dan penambahan akhiran. Wazirun wuzaro, jadi wazirun seorang menteri, wuzaro para menteri. Karimun seorang yang mulia, kuroma'u beberapa orang yang mulia, kuroma'u. Bakhilun bukhola'u beberapa orang yang bakhil. Bakhilun seorang yang bakhil, bukhola'un beberapa orang yang bakhil. Akilun bukola, beberapa orang yang punya akal. Akilun aitam bukola, akal-akal yang sempurna. Wala ba'anhu af'ilaun fil mu'al. Kemudian pembagian yang ketiga adalah dengan perubahan lafal dan penambahan awalan. Jadi lafalnya berubah dan awalnya itu ada penambahan. Seperti waladun menjadi auladun jamak taksirnya. Jadi ada penambahan di situ auladun dan perubahan lafal dari waladun ditambah alif ladun itu. Sehingga jamak taksirnya adalah auladun. Atau saubun, satu pakaian, aswabun beberapa pakaian. Jamalun ajmalun. Kemudian pembagian yang keempat dalam jamak taksir ini dengan perubahan lafal dan penambahan awalan dan akhiran. Seperti su'alun, jadi penambahan awal
ditambah dengan hamzah as'ilatun, dan akhirnya ditambah tun. Jadi soalun jamak taksirnya adalah as'ilatun. Roghifun jamak taksirnya adalah arghifatun. Ada penambahan di situ hamzah dan akhirnya penambahan huruf ta arghifatun. Nah, pemirsa, jamak taksir ini dalam segi bentuk perubahan bentuk mufradnya itu ada 4. Yang pertama adalah perubahan lafal, yang kedua adalah perubahan lafal dan penambahan huruf akhir, yang ketiga perubahan lafal dan penambahan huruf awal, yang keempat adalah perubahan dan penambahan huruf akhir dan huruf awal. Kemudian di dalam jamak taksir itu pun pula dapat diketahui dari hasil terjemahan. Ya, jika terjemahan satu isim itu berulang-ulang, atau ada kata kalimat beberapa gitu ya, atau kata-katanya itu para gitu ya. Nah, namun di situ bukan berupa akhirnya bukan berupa waw dan nun, akhirnya bukan berupa iya dan nun, kemungkinan besar ini disebut jamak taksir. Seperti rasulun ya. Rasulun di situ akhirnya tidak berupa waw dan nun, kemungkinan besar itu jamak taksir, di mana rasulun jamak taksirnya adalah rusulun, yaitu rasul. Yadun di jamak taksirnya adalah aidun. Batnun butunun. Kemudian kolbun ulubun, masjidun masajidu. Itu kemungkinan besar disebut dengan jamak taksir karena di situ tidak ada huruf akhirnya berupa waw dan nun atau ya dan nun. Nah, pemirsa, kemudian di dalam bab jamak taksir di situ ada 2 pembagian ya dalam bab jamak taksir. Wa huwa qismaini, itu ada 2 pembagian. Yang pertama adalah jamak kilah, yang kedua adalah jamak kasroh. Lalu apa dari masing-masing jamak kilah, jamak kasroh ini gitu. Kalau jamak kilah itu adalah ala salasin ya, ma fauqoha ma fauqoha ilal asroh gitu ya. Jadi penyebutan mulai dari 3 sampai 10 itu namanya jamak kilah. Kalau jamak kasroh itu penyebutan mulai dari 10 sampai tidak terbatas. Jadi ya dulu ala ma fauqal asroh ila ghairi nihayah, itu adalah jamak kasroh. Demikian secara dasar terkait dengan jamak taksir. Untuk session berikutnya kami akan menjelaskan tentang perubahan ya, akhirnya kalimat. Jadi dalam perubahan huruf dalam akhirnya kalimat pada kalimat isim atau di dalam kalimat isim yang di situ awalnya berupa alif dan lam atau al dan tidak. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.